Halo pemirsa SG Entertainment, berjumpa kembali bersama saya Denny Darko. Dan kali ini saya akan memberitahukan sesuatu yang penting untuk kalian semua. Dan kali ini adalah satu subjek atau satu judul yang saya yakin kalian pasti akan sukai. Penasaran? Tonton terus ini. Ada sesuatu yang baru, dan ini sepertinya menjadi sesuatu yang dicari-cari oleh semua orang. Tapi ini sebenarnya sudah saya dengungkan sejak lama, dan saya yakin ini pasti akan jadi satu istilah yang baru. Dan berbicara tentang baru, istilahnya pun namanya adalah new normal atau kenormalan yang baru. Orang kemudian bertanya, apa sih kenormalan yang baru? Emang ada normal lama, normal sekarang sama normal baru? Nah, kenormalan baru itu apa? Saya akan jelaskan dengan cara yang saya yakin kalian semua pasti akan suka. Dengan penjelasan menggunakan kartu dan elemen lukisan pasir yang akan menjelaskan arti kartu The Page of Swords sekarang ini. Kartu The Page of Swords ini tadi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Dan saat ini sebenarnya sedang terjadi. Pedang itu menunjukkan kalau kartu tarot sesuatu yang bisa diasah, sesuatu yang menunjukkan kepintaran, usaha, satu upaya yang menunjukkan satu skill dan satu harapan, satu pemikiran dan IQ kita untuk melihat sesuatu yang baru ini tadi. Ingat, tidak ada perasaan dulu di sini. Dan yang saya ingin sampaikan ini adalah new normal, kenormalan yang baru yang harus kita adaptasi. Mas Darko, Bang Darko, Om Darko ngomongnya terlalu tinggi. New normal itu opo sih? Oke, new normal itu begini. Masih ingat saat ada bom Bali dan bom Mega Kuningan? Terus kemudian saat kita pergi ke tempat keramaian seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, kita harus dicek menggunakan metal detector. Nah, itu adalah new normal. Saat itu orang-orang mulai banyak yang tersinggungnya, apa-apaan, kenapa harus seperti ini? Emang saya seperti pengebom? Emang saya seperti ini? Tapi itu harus kita lakukan. Dicek semuanya, dan kemudian baru kita dipersilahkan untuk masuk. Kemudian screening menjadi lebih ketat. Kalau kita tarik lagi jauh ke belakang, masih ingat saat terjadinya 9/11 atau peristiwa 11 September di Amerika? Nah, sejak itu pemeriksaan di pesawat itu semakin ketat. Handphone benar-benar nggak boleh dinyalakan, kita masuk pun melalui beberapa kali pengecekan, dan itu terjadi di seluruh dunia. Itu semua berubah setelah terjadinya sebuah bencana. Nah, satu kenormalan baru itu diterapkan, satu protokol baru diberlakukan, dan ini berlaku untuk semuanya. Jadi mungkin nanti kita akan berjalan-jalan ke sana kemari menggunakan masker. Kita harus membawa satu tempat sabun cuci agar kita selalu bisa mencuci tangan, mungkin desinfektan, dan kita juga tidak akan berinteraksi seperti kalau dulu kita bertemu dengan orang-orang seperti biasanya. Mungkin kita tidak lagi bersalaman. Mungkin kita akan seperti Black Panther, seperti ini, atau seperti yang lainnya. Tapi sesuatu yang normal ini akan terdevelop, akan mulai disepakati, dan akan terjadi. Nah, dengan itu semua, harapannya kita harus lebih waspada. Tapi sebelum kita waspada, jangan takut, karena kenormalan baru ini selalu kita adaptasi setiap saatnya. Masih ingat dulu waktu kita naik kelas dari SD ke SMP, seragam yang merah harus mulai dibuang dan kita harus beli seragam yang biru. Terus kemudian yang biru berubah lagi menjadi abu-abu. Terus kemudian kita harus kuliah tanpa mengenakan seragam dan sebagainya dan sebagainya. Saat kita bekerja di satu perkantoran baru, harus mengenakan seragam perkantoran itu tadi, mengenakan name tag, harus menuruti apa kata atasan atau supervisor kita. Itu adalah kenormalan baru. Dan sebenarnya nggak ada masalah untuk kita manusia yang memang dilahirkan untuk beradaptasi. Nah, permasalahannya adalah seberapa cepat kita akan beradaptasi. Dan sebelum kita beradaptasi, kita harus tetap waspada bahwa untuk membayar apapun yang harus kita lakukan agar roda ekonomi ini terus berputar, artinya kita harus berhati-hati saat kita melakukan apapun yang dulu harus kita lakukan saat ini. Bertemu dengan orang baru, berkendara, atau kita melakukan hal-hal yang mungkin sepele, tapi itu bisa saja mengakibatkan kita terjangkit COVID-19 nanti. Dan yang paling penting di sini adalah, menurut saya, akhirnya orang-orang mulai bertambah banyak lagi yang rajin beribadah. Yang tadinya nggak pernah beribadah, lebih sering beribadah, dan tadinya nggak percaya Tuhan, jadi percaya sama Tuhan. Tadinya orang kan bertanya, Tuhan kok harus dipercaya, orang nggak jelas bentuknya. Sekarang mereka mempercayai adanya COVID-19 atau COVID-19 yang nggak terlihat juga. Saya sebenarnya agak
heran kepada orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan, tapi selalu nanya password WiFi saat dia ke kafe. Lah kalau dia nggak percaya Tuhan, kenapa percaya sama WiFi? Kan WiFi juga nggak terlihat seperti itu. Nah, artinya juga sama, kita harus mulai menggoibkan atau menggaibkan apapun elemen dalam hidup kita. Semuanya harus dibuat nirkabel, harus dibuat melalui jaringan. Membayar pun sebaiknya tidak menerima uang cash. Kita melakukan pertukaran juga sebisa mungkin kirim dokumen, kita kirimkan melalui email. Saat kita menyimpan foto-foto dan sebagainya, kita tidak pergi ke tempat foto percetakan atau apa, tapi kita upload ke cloud. Dan itu semua akan mulai muncul. Meeting tidak akan bertemu melalui aplikasi seperti Zoom Meeting atau Cisco Webex dan yang lainnya. Dan ini semua adalah new normal. Sampai kapan? At least sampai vaksin ini ditemukan. Tapi jika ternyata new normal ini memang lebih membantu, kenapa nggak kita teruskan saja? Dan jika Anda bertanya kapan vaksin ditemukan, sebenarnya di China sendiri sudah ditemukan dan akan dirilis paling cepat September, paling lambat itu awal tahun depan. Tapi ya kita bukan orang China, kita nggak bisa dengan mudah mengakses itu. Dan kalaupun kita akan mengakses vaksin itu, perlu satu regulasi yang banyak sekali. Nah, sebelum itu terjadi, mungkin kita memang harus menerima kondisi ini tadi. Dan mungkin itu yang dimaksud dengan Pak Joko Widodo mengatakan kita harus berdamai dengan virus corona itu sendiri. Ada satu istilah namanya herd immunity. Jadi herd immunity itu imunitas secara skala besar kepada orang-orang yang memang akhirnya harus ditempuh. Ya, karena memang nggak ada cara yang lainnya. Karena cara yang lainnya ini malah akan mengakibatkan satu hal yang lebih merugikan. Kalau mungkin saya lihat di sini adalah analogi kapten kapal selam. Saya pernah bicarakan itu di ramalan saya yang sebelumnya. Ada satu kapal selam yang terus kemudian entah karena kesalahan teknis atau diserang, tapi pada dasarnya kapal selam itu sinking. Jadi semakin tenggelam menuju ke kedalaman lautan. Dan dia akan karam dalam kondisi mesin rusak. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan adalah dengan melakukan perbaikan mesin. Tapi itu akan mengkonsumsi oksigen yang mereka punya. Oksigen kan nggak bisa diambil dari atas, tapi dengan oksigen yang tersisa. Sayangnya, oksigen yang diperlukan itu akan mengkonsumsi oksigen yang seharusnya dikonsumsi oleh 150 orang awak kapalnya ini tadi. Nah, cara satu-satunya untuk selamat adalah harus dikurangi orangnya menjadi cuma 100 saja. Dengan 100 orang ini, maka oksigennya itu tadi akan bisa dipergunakan untuk memperbaiki kapal ini. Tapi artinya 50 orang ya harus dihilangkan. Nah, kalau Anda jadi kalau Anda ternyata jadi kapten kapal selam, apa yang harus dilakukan? Pilihan A, 150-150-nya dan satu kapten itu akan ikut mati bersama-sama. Atau kedua, kita korbankan 50 orang untuk 100 orang yang lainnya agar selamat dan bisa melanjutkan perjalanan. Ini bukan pilihan yang ringan, bukan sesuatu yang simple. Dan saya sebenarnya nggak pengen mengatakan ini, tetapi sepertinya memang eventually, pada akhirnya kita akan dihadapkan pada posisi seperti ini. Tapi kalau yang saya harapkan di sini bukan untuk memilih, tapi untuk dalam perjalanan menuju itu tadi, kita akan menemukan cara untuk memperbaiki mesin ini tanpa harus mengorbankan siapapun. Tapi masalahnya vaksinnya belum ditemukan. Jadi memang ya harus kita tempuh resiko ini. Karena kalau enggak, semua orang akan mati. Karena perekonomian tidak berjalan. Itu sih yang saya lihat. Saya pikir pikiran manusia itu sama seperti gunung, sama seperti ujung pisau. Pada akhirnya hanya satu titik yang mereka ingat. Nah, saat mereka dalam kondisi kalut, akhirnya mereka hanya memikirkan satu hal, gimana caranya untuk survive. Dan untuk itu kadang-kadang kita akan melupakan logika-logika yang lainnya. Nah, harapannya sih dengan melakukan pengurangan PSBB dan dengan mencoba untuk melengahkan ini, edukasinya itu ditujukan untuk lebih waspada dan mengajarkan kepada mereka cara hidup dengan kenormalan baru ini tadi. Misalkan dengan ya
merubah behaviornya. Kalau mereka harus berjalan, mereka harus melakukan sesuatu, atau mereka harus terpaksa meeting dan sebagainya. Cuman sayangnya memang banyak hal yang akhirnya ditiadakan. Mungkin nonton di bioskop juga nggak pernah ada, kecuali dengan satu protokol yang ketat. Tapi kalau itu nggak penting, ngapain orang harus melakukan itu? Jadi saya pikir sih mereka ini lengah, itu karena mereka sudah benar-benar nggak tahu mau ngapain lagi. Dan mereka ini kebingungan harus melakukan apa. Jadi akhirnya daripada mati, ya sudah, toh nanti juga mati juga. Sepertinya itu yang terjadi. Tapi yang harus dipahami adalah, kalau memang mau seperti itu, kalau mati ya jangan ngajak-ngajak orang lain. Makanya harus lebih hati-hati lagi. Gunakan masker, cucilah tangan sesering mungkin. Mulailah mengadopsi pola hidup sehat. Dan coba untuk tidak berinteraksi secara fisik terhadap orang yang memang ya kita nggak yakin apakah dia akan menjaga higienitas atau tidak. Hal seperti itu yang harusnya mulai diedukasi untuk semua masyarakat. Terima kasih untuk kalian semua sudah menonton dan ikut menyimak apa yang saya katakan. Tidak setuju itu baik, setuju pun itu baik, tapi yang paling baik adalah saya mau tahu kenapa kalian setuju dan tidak setuju dengan menuliskan komen kalian di bawah ini. Semoga ini semua bisa memberikan satu pandangan yang baru dan positif dalam hidup kita. Terima kasih, saya Denny Darko, sampai jumpa.